Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita hari ini adalah pemikiran tasawuf Rabi'atul Adawiyah. Mungkin teman-teman gak asing sama syair beliau yang berbunyi, Ya ilahi, jika sekiranya aku beribadah kepada engkau karena takut akan siksa neraka, maka bakarlah aku dengan nerakamu. Dan jika aku beribadah kepada engkau karena harap akan masuk surga, maka haramkanlah aku daripadanya. Atau mungkin teman-teman pernah baca cerita beliau bawa air di ember sama bawa obor. Pas ditanya, Ibu Robi'ah mau kemana? Beliau menjawab, aku mau memadamkan neraka dan membakar surga, supaya orang beribadah tak lagi karena ingin masuk surga dan takut masuk neraka. Dalam kisah atau syair tersebut, beliau mengkritik orang-orang yang merasa puas beribadah hanya sampai pada makom atau kedudukan di mana ibadahnya itu bukan karena Allah semata, tapi juga supaya mereka enak. Di dunia enak, di akhirat juga enak. Ibaratnya itu kita mendekati presiden karena cinta sama presiden sekaligus pengen supaya dapat banyak relasi. Kan di sini ada dua tujuan, dekat karena cinta dan dekat karena supaya kita mudah cari kerja. Ke Allah juga, ibadah karena cinta sama Allah dan ibadah supaya Allah ngasih kita enak. Di sini masih ada dualitas dan ini yang dikritik oleh Robi'ah. Ini bukan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya adalah cinta tanpa embel-embel. Aku dekatin presiden karena murni aku cinta presiden. Dikasih relasi atau enggak, aku gak peduli. Sama kayak Allah. Aku dekatin Allah karena cinta, ditaruh dimanapun, di surga kayak neraka kayak, aku tetap cinta sama Allah. Robi'ah mengkritik orang-orang yang gak mau meningkatkan kualitas dirinya. Mereka yang kualitasnya mandek ini sering keluar-keluar, aku cinta Allah, aku cinta Allah. Kata Robi'ah, tidak, itu belum cinta. Cinta itu saat kamu tidak lagi berharap apa-apa selain Allah saja. Sama kayak kita yang baru hijrah. Aku hijrah karena Allah. Coba tanyakan ke dalam dirimu sendiri. Masa karena Allah? Kalau karena Allah, hidupmu gak akan risau. Dikasih jodoh baik atau enggak, kamu tetap cinta sama Allah. Gak ngeluh sama Allah. Dikasih IPK rendah gak ngeluh. Dikasih kerja yang gajinya dikit gak ngeluh. Difitnah orang santai, dihina orang santai. Wes pokoknya gak risau lah. Jika kita masih galau, masih risau, itu tanda bahwa tujuan hidup kita masih belum lillahi ta'ala. Seperti konsep kebahagiaan Al-Farabi, yang namanya bahagia itu gak akan pernah hilang. Kalau bisa hilang dan berkurang, itu nikmat belaka, kebahagiaan palsu. Kalau kita bahagia, selamanya nikmat, itu yang dicari. Kalau beribadah ada embel-embelnya, maka kalau Allah gak ngabulkan doa kita, kita mau apa? Mau menentang Allah. Kalau Allah gak ngabulkan doa kita, berarti cinta kita ke Allah hilang dan gak selamanya. Kalau konsepnya seperti itu, maka cinta sama Allah karena ada embel-embelnya, sifatnya hanya nikmat saja, hanya kebahagiaan palsu. Jika kita bisa cinta sama Allah selamanya, tanpa ada pengurangan, inilah nikmat yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini yang mesti kita capai. Jangan merasa puas berada di makom atau tingkatan hamba matre. Ayo naik lagi sampai jadi hamba yang gak matre lagi. Kayak Majnun itu loh. Mencintai Laila sampai overdosis. Ke Allah kita juga harus gitu. Cinta pada Allah harus overdosis juga. Saat Laila memukul pipi kiri Majnun, Majnun bilang, Laila, pukul lagi sebelah kanannya. Sungguh,
pukulanmu itu membahagiakan aku. Ke Allah juga gitu. Ya Allah, siksa aja terus aku. Jika dengan menyiksaku engkau ridho, maka aku minta agar engkau selamanya menyiksa aku. Ini mindsetnya Robiah.